Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Dewi, Pak Agus, Pak Bagus, Bro Darul Ismawan ini ya. Dan Oke, Pak Kaji. Alhamdulillah dapat menghadiri majelis ilmu ini dan mohon maaf tadi memang ada permintaan untuk mengisi edu ya, tapi sepertinya ada kendala, kita switch ke media lain berupa Zoom. Sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dua sesi, dua mata kuliah ya, masing-masing 30 menit sudah termasuk tanya jawab seperti itu. Atau mau langsung presentasi 1-2 kemudian tanya jawab gitu aja nggih? Nggih, gitu aja Pak, biar cepet Pak. Saya kira demikian. Silakan kepada petugas presentasi ya. Bukan petugas partai ya, petugas presentasi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Hari ini saya memberikan presentasi materi matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah awalnya didirikan sebagai gerakan reformasi sosial. Muhammadiyah berpegang teguh pada ajaran Islam yang mengajarkan untuk membantu sesama dan mencapai keadilan sosial. Cita-cita Muhammadiyah. 1. Membangun masyarakat yang lebih baik. Muhammadiyah berfokus pada pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan sosial untuk mencapai tujuan yang lebih besar dari membangun masyarakat yang lebih baik. 2. Mengabdi pada agama dan negara. Muhammadiyah ingin mengabdi pada agama dan negara dengan melakukan amal yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. 3. Mengamalkan Islam yang rahmatan lil alamin. Muhammadiyah ingin mengamalkan Islam yang ramah, inklusif, dan menghargai perbedaan keyakinan. Mohon maaf Islam dan dalam keyakinan Muhammadiyah. 1. Tauhid. Muhammadiyah mengajarkan tauhid sebagai fondasi dasar yang harus dikuasai oleh setiap muslim. 2. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah Nabi menjadi sumber hukum utama Muhammadiyah dan dijadikan sebagai pedoman hidup sehari-hari. 3. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muhammadiyah mengikuti ajaran dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu mazhab muslim terbesar di dunia. Pemikiran dan gerakan dalam bidang akidah. 1. Penafsiran Al-Quran sesuai konteks. Muhammadiyah menafsirkan Al-Quran sesuai dengan konteksnya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru. 2. Ibadah. Muhammadiyah menekankan pentingnya ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji dalam kehidupan sehari-hari. 3. Kurban. Muhammadiyah mendorong umat Islam untuk melaksanakan ibadah kurban dengan benar dan perhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan sosial. Pemikiran dan gerakan dalam bidang akhlak. 1. Berakhlak mulia. Muhammadiyah menekankan pentingnya akhlak mulia yang mencakup kejujuran, kesopanan, kasih sayang, serta mendorong kemandirian individu. 2. Berinteraksi dengan orang. Muhammadiyah menekankan nilai saling menghargai, toleransi, dan sikap empati dan berinteraksi dengan orang lain. 3. Bantuan kemanusiaan. Muhammadiyah membantu korban bencana alam atau konflik sosial melalui pendistribusian bantuan kemanusiaan. Pemikiran dan gerakan dalam bidang muamalah duniawiyah. 1. Ekonomi syariah. Muhammadiyah menganjurkan penggunaan sistem ekonomi syariah untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial di masyarakat. 2. The power of entrepreneurship. Muhammadiyah memotivasi individu dengan memotivasi membangun kemakmuran. 3. Perlindungan hak asasi manusia. Muhammadiyah memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya.
Membangun masyarakat yang lebih baik. Satu, pendidikan. Muhammadiyah memperhatikan pendidikan dan memberikan perhatian pendidikan berkualitas, terjangkau kepada masyarakat. Dua, kesehatan. Muhammadiyah memberikan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan berkualitas kepada masyarakat. Tiga, membangun ekonomi. Muhammadiyah membuka peluang usaha dan memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran dan kemandirian sosial. Menjadi umat yang mahir dan terampil. Satu, keterampilan produktif. Muhammadiyah memberi peluang kepada warga masyarakat dalam mengembangkan keterampilan produktif sebagai dasar dalam membangun ekonomi dan masyarakat. Dua, pelatihan dakwah. Muhammadiyah memberikan training dan pembekalan bagi para dai dan daiyah dalam mengemban tugas dan visi dakwahnya. Tiga, MTS dan MA. Muhammadiyah memberikan riset dan pengembangan serta strategi serta metode-metode pembelajaran baru yang mengikuti perkembangan zaman agar terpenuhi kebutuhan akan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Demikian Pak. Pak dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget nih, wah ngalahkan ini dosennya ini tampilannya. Kopas Pak. Kopas. Tampilannya asik ya. Selanjutnya mungkin langsung tentang mukadimah ajaran dasar Muhammadiyah. Siapa yang presentasi? Bro Wawan ya. Ini saya tarik dulu ya Pak. Saya tarik dulu apa gimana? Iya, sakit close. Close sebentar. Kalau saya bantu. Om Ustaz. Stop share. Ya. Izin internet Om Ustaz. Waalaikumsalam. Wes, lagi di mana nih, Pak Indro? Ini mau pulang ke Kebumen, Om dosen. Oleh-oleh lu. Oleh-oleh online ya. Gambar. Online. Pak dosen belum bisa ngupload. Oh, Pak Wawan ya? Oke, saya jadikan nih kaos. Oke. Oke, sudah bisa belum? Cobi. Oke, ampun. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk session kedua, saya yang izin teman-teman Pak dosen. Mukadimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. 1. Mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Mukadimah anggaran Muhammadiyah dibuat oleh almarhum Ki Bagus Hadik bersama temannya pada tahun 1945 dan disahkan pada Tanwir tahun 1951. Mukadimah ini merupakan hasil refleksi Ki Bagus terhadap perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangun organisasi Muhammadiyah. Dengan mukadimah ini diharapkan Muhammadiyah dijaga, dipelihara, dan atau ditajdidkan agar selalu dapat dengan jelas dan gamblang diketahui apa dan bagaimana Muhammadiyah itu. Pada hakikatnya, mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah merupakan ideologi Muhammadiyah yang memberi gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini, cita-cita yang ingin diwujudkan, dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Identitas dan asas Muhammadiyah terdapat dalam pasal 4. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah berasaskan Islam. 3. Keanggotaan Muhammadiyah dalam pasal 8. 1. Anggota Muhammadiyah terdiri dari
Anggota A, anggota biasa ialah warga negara Indonesia beragama Islam. B, anggota luar biasa ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia. Ketiga, C, anggota kehormatan ialah anggota kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah. 2. Hak dan kewajiban serta peraturan lain tentang keanggotaan diatur dalam anggaran rumah tangga. 4. Keorganisasian Muhammadiyah pasal 9 dan 10. Pasal 9, susunan organisasi Muhammadiyah terdiri dari satu ranting, ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan. 2. Cabang, ialah kesatuan ranting dalam suatu tempat setingkat dengan kecamatan. Daerah ialah kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten. Wilayah ialah kesatuan daerah dalam satu provinsi. Pusat ialah kesatuan wilayah dalam negara. Pasal 10. Penetapan organisasi. Penetapan wilayah dan daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan pusat. Penetapan cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan wilayah. Penetapan ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan daerah. 4. Dalam hal-hal luar biasa, pimpinan pusat dapat mengambil ketetapan lain. Demikian presentasi yang saya sampaikan di sore ini, semoga bermanfaat dan ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih pada Bro Wawan dan juga Sami-sami. jadi Mbak Bu Dwi ya, Bu Dwi Ferry. Nggih. Silakan ditanggapi presentasi dari dua tokoh masyarakat ini. Nggih, saya dulu, Pak. Pertanyaannya untuk Bu Dewi dulu, Pak. Nggih. Nggih. Mengamalkan Islam yang rahmatan lil alamin itu seperti apa implementasinya? Nggih, Mbak Dewi. Nggih. Mengamalkan Islam yang rahmatan lil alamin itu seperti apa implementasinya? Mungkin langsung dijawab atau ke pertanyaan Pak Wawan, Pak? Atau Bu Dewi dulu? Bisa Bu Dewi dulu kalau sudah siap. Saya mencoba menjawabnya tapi sebisa saya ya Pak dosen. Nggih. Ini malah kok aku jadi kampanye nih ya. Apa? Rahmatan lil alamin artinya kan mungkin ini ya yang bermanfaat ya. Pengertian saya sih seperti itu. Saya mohon maaf kalau salah Pak dosen. Betul. Terus Kita harus ya sebaik-baik manusia harus yang bermanfaat untuk manusia yang lain begitu. Jadi ya kalau hadisnya mungkin Pak dosen lebih paham, tetapi pada dasarnya seperti itu. Bagaimanapun posisi kita, apapun posisi kita, jadilah yang terbaik, jadilah manusia yang bermanfaat. Jadilah yang terdepan. Gitu saja sih Pak. Itu langsung kampanye itu Pak nanti Pak. Ya mudah-mudahan ketika kita menjadi yang terdepan dengan didasari niat seperti itu, mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Allah lancarkan. Amin. Allah ridhoi. Amin. Masih ada harapan. Gitu mungkin Pak dosen atau Pak dosen. Harapan di depan. Di depan. Tak jelas gimana. Ada. Aduh. Pan. Mungkin lebih komplitnya Pak dosen. Kenapa? Ini sudah bagus. Mungkin Pak dosen bisa lebih melengkapi. Atau ini dulu dari respon untuk Bro Darul Ismawan.
Bro ini panggilan untuk PSI ya, Ah, Brosis gitu ya. oh iya. Tadi pertanyaan buat Bu Dewi ya Pak. Sekarang Oke. pertanyaan yang buat Pak Wawan nih. Anjir. Oke, Ya sudah ya Pak, Pak Agus. bisa. Monggo Pak Ya, Agus. gimana caranya jadi anggota atau organisasi Muhammadiyah? Apa mendaftar? Apa ditunjuk? Nah, gitu. Wah, keren Jadi pertanyaannya. anggota itu bukan jadi pengurus ya, JJ. jadi anggota gitu. Boleh dijawab langsung ya? Oh iya Iya. Pak. Boleh. Apakah saya di Unimugo apa sudah termasuk langsung jadi anggota Oh Muhammadiyah iya gitu Pak. kan belum tentu Itu gitu kan. untuk menjadi anggota itu berdasarkan atas kesadaran pribadi Pak, dengan tulus ikhlas untuk bisa menjadi anggota tanpa paksaan, ketulusan Oh, bisa mendaftarkan ke lewat ranting, ditulis nanti akan diterbitkan suatu KTM, kartu tanda Muhammadiyah gitu Bapak. oh kartu tanda Muhammadiyah ya. Ya, dengan syarat tidak ada paksaan, Bapak masuk dengan tulus ikhlas menyatakan bahwa saya gabung dengan Muhammadiyah ngeten Pak. Oh gitu ya. Nggih. Ya, Intinya karena tidak ada paksaan Pak. ilmu-ilmu di Muhammadiyah kayaknya untuk entrepreneur kayaknya sangat bagus ini. Iya, alhamdulillah Pak. Iya. Iya, terima kasih. Mungkin itu Pak Hamid. Terima kasih atas jawabannya Bu Dewi dan Pak Wawan. Iya Pak, saya juga lagi belajar Pak. Sama. Bedanya apa Pak Wawan dengan daftar jadi anggota partai? Nah, Ya, bedanya apa itu? Ya bedanya apa itu kan? Ini kalau dengan partai kan itu ya Diiming-imingi. Ya, ini kan tanpa paksaan. ya kesadaran juga Pak dengan anggota partai kayaknya Pak. Iya, Ya ada kesadaran. iming-iming lah. lebih tepatnya mungkin partai mungkin nggak harus Muhammadiyah kan ya. Ya enggak. Dulu Pak Wawan. Bedanya. Tapi kalau Muhammadiyah kan tanpa mungkin lebih ke paksaan. tiang ya. Nggih, ketika Muhammadiyah daftar ya. jadi anggota Muhammadiyah dan ketika daftar jadi anggota PAN itu. Bedanya apa Pak Wawan? Bagi pengalaman maksudnya. Oh, kalau jadi saya bingung ya. Saya belum daftar. Pengalaman Gitu, Pak. pribadi itu ya, jadi anggota ormas dengan anggota partai. Iya Pak. Jadi saya bingung kalau suruh jawab yang detail yang benar. Kalau yang kedua itu bingung gitu Pak. Saya malah sebaliknya Pak. Belum pernah ormas tapi tahu-tahu sudah di partai gitu. Bisa ya. Oke. Jadi mengalir. Kalau non Muslim boleh nggak Pak Wawan jadi anggota Muhammadiyah? Saya bertanya serius ini. Kalau berdasarkan dari tadi ADART tadi, kalau dia mungkin seperti yang disampaikan di PTT tadi yang itu kalau dia punya keahlian dan rela untuk di Muhammadiyah bekerja boleh Pak. Oh, boleh. Tapi garis besarnya ya seperti di ART yang beragama Islam gitu Pak. Karena kita kan gerakan gerakan Islam itu. Mungkin ini ya anggota kehormatan itu ya, yang bagi Iya bisa gitu. atau anggota luar biasa. Nggih gitu Pak. Nggih gitu, anggota luar biasa. Nih Pak Hendro Tanya mau. Pak Wawan, tanya Nggih. sama Pak Wawan. Nggih, Kalau nggih. Muhammadiyah, yang Muhammadiyah boleh nggak misalnya masuk ke, kan kalau seperti PAN, Partai nanti boleh dulu. Bu. Kan kalau di PAN identik dengan Muhammadiyah, identik ya. Iya, Walaupun di PAN iya sendiri identik. tidak selalu Tidak tentu. orang Muhammadiyah. Jenis juga banyak. Nah, itu saya nggak paham ya. Tapi Nggih. pertanyaan saya, boleh nggak Muhammadiyah itu ke anggota yang punya keanggotaan Muhammadiyah loh ya, yang punya keanggotaan Nggih. Muhammadiyah mungkin masuknya ke PDI atau ke yang lain gitu Kalau diperbolehkan. Muhammadiyah menurut saya yang sudah beranggota itu Muhammadiyah itu
sebenarnya netral, Bu. Semua dikembalikan ke individu masing-masing, Bu. Karena Muhammadiyah itu sebagai gerakan ormas yang berdasarkan Al-Quran hadis, bergerakan untuk amal ma'ruf nahi mungkar, tidak bisa untuk dipilihkan ke satu partai karena pasti akan bubar karena beda dengan ADART-nya gitu, Bu. Kalau untuk individunya dipersilahkan. Ini Dewi kurang baca koran ini. Iya, gimana? Itu orang Muhammadiyah jadi DPD umat itu Pak dosen. Tapi mungkin di Partai Umat mungkin ini ya, ininya sama nggak sih, apanya ya, kayak manhajnya apa-apanya ya Pak ya, sama nggak sih mungkin gitu ya, jadi nggak Dengan beda jauh gitu. sama dengan apa? Muhammadiyah maksudnya umat, Oh, itunya. nggih, kalau di visinya sama nggih, rahmatan lil alamin tadi. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pak Berarti Wawan, saudaraan ya ini umat sama PAN ya Pak ya. saudara sama ukhuwah Islamiyah. Kembali ya. lagi deh. Menjaga ukhuwah Islamiyah. Satu saudaraan. Ini Pak Wawan, Kembali lagi. Iya, yang manggil monggo. kalau di LHKP terbaru Muhammadiyah memakai bahasa baru nggih, bukan netral. Oh, Bukan nopo? netral, Oke. tetapi independen. Oh iya. Kalau Iya, netral, nggih. netral ini kan kesannya acuh tak acuh. Wah, kalau independen Oh kan iya, tidak. iya. Independen Iya, merdeka lah. merdeka, tapi tidak acuh tak acuh. Ya. Ya. Netral ya Iya, merdeka, iya. tapi kesannya acuh tak acuh seperti itu. Di LKP. Anjir. Mau diralat itu nggih, kanu salah. Bukan, ini Belum bahasa tahu baru. yang terbaru nggih. Bahasa Oke. 2023. Siap. Ya, kebetulan saya Siap. di Muhammadiyah anggota LHKP PDM. Ah, ya nggih. Siap untuk nanti diperganti dengan netral menjadi independen nggih. Independen. Karena bahasanya baru ya sebenarnya udah lama tapi untuk di lingkungan begitu terasa baru, Pak. Mohon maaf. Saya juga sempat dikomplain sama Pak Ketua ini. Ketua siapa, Pan? Jadi Ketua Muhammadiyah, Oh, Pak. Pak Haidar. Pak Puji. Iya, gimana? Saya menyampaikan bahwa Muhammadiyah Kebumen terpecah menjadi 4. Langsung dikomplain. Yang benar adalah kader Muhammadiyah terbagi menjadi 4 partai gitu. Jadi bukan terpecah. Nah, beda pecah kalau terbagi. Terpecah dan terbagi konotasinya beda jauh. Pencerahan dari ketua itu. Ya, seperti independen dan netral lah ya. Iya. Itu. Maksudnya sama tapi penjelasan ya kepemahaman bahasa Indonesianya kurang begitu mendalam ini. Perlu belajar bahasa yang baik dan benar. Rasanya jadi beda gitu lah ya. Iya. Ini Siap. silakan ini dikuliti yang presentasi Pak Wawan dan Bu Dewi ini, dikuliti Pak Hendro tentang tadi ya MKCH dan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Tetapi sebelum saya dikuliti Pak, karena nanti saya kembalikan Pak dosen. Paling ya tadi menambahkan dari Bu Dewi tadi, rahmatan lil alamin seolah-olah hanya hubungan nasnya aja, tetapi sebenarnya rahmatan lil alamin juga selain manusia juga semesta alam sebagai tambahannya gitu. Oh ya betul. Alam Ya, ya. betul Pak Hendro. Terima kasih tambahannya. Seluruh alam ya, bukan hanya manusia, binatang, tumbuhan ya. Masih ada ini tanggapan? Saya nggak perlu presentasi lah ya, sudah saya share PPT-nya. Yang penting langsung AA gitu Pak. Oh, saya belum pernah ngasih nilai B Pasti ke mahasiswa. Oh iya, pasti A. Asal aktif A. Iya, kadang dikomplain kok nilainya bagus semua, Pak Hamid. UTS nggak bisa konsen, Om dosen. Kalau Pak Puji enggak, Pak.
Iya, kan harus ada Kalau yang Pak galak, Puji ada kalau yang nggak baik. ada ya enggak. Buat balance ya Pak dosen. Iya, buat balance. Maaf Di pantai sambil juga kayak gitu kan. Ya, Ada yang betul. galak, ada yang temu. Iya. Ini di sini juga banyak, ada yang beler, ada yang kayak saya yang beler. Langsung turunan gue kuliah turu. Oh iya, Bu Atau Dewi, Pak Wawan, penumpang. saya tanya Pak. Bu Nggih, Dewi. Pak. Yeah. Nah, mungkin akhir-akhir ini kita dengar ya, kader dari, ya untuk ke pemilu ya, kader dari PKB itu hampir mungkin kiblatnya itu ke popularitas personal ya, siapa? Amin. Amin itu kan ada si Muhaimin ya, itu kan dari NU. Kalau garis lurusnya kan seperti itu. Iya. Nah, tapi kita tidak berbicara perbedaan dengan kalau konteks Muhammadiyah tadi dikatakan secara matang bahwa rahmatan lil alamin dan semesta alam, kalau bilang Pak Hendro kan seperti itu. Amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tapi salah satu penasehat atau pentolannya siapa Muhammadiyah itu kayak Din Samsudin. Nah, Din Samsudin itu kalau tidak salah pernah dia statement atau ke arah si siapa Amin. itu Amin. Amin Amin dan Rais. Iya. Betul itu, Pak. Betul. itu ya Pak ya, seperti Iya. itu. Nah, dalam konteks netral itu secara kemuhammadiyahan berarti kan tidak berpihak seperti itu. Nah, apa kategori atau dasarnya dari, katakan mungkin kalau secara Muhammadiyah lah Pak, seperti itu. Kan mesti melihat bahwa dari beberapa calon itu hampir semuanya, kalau yang aktif masih mungkin yang ada itu adalah si calon Pak Prabowo dan Ganjar dan Mahfud seperti itu. Sementara si Amin dan Anies dan Muhaimin ini untuk saat ini kan tidak berada di satu sistem pemerintahan. Kalau sebelumnya mungkin si Anies kan di mana gubernur DKI seperti itu. Iya. Nah, konsep dasarnya dari Muhammadiyah ini kan kalau kita lihat bahwa tidak menonjol dalam hal perpolitikan yang saat ini terjadi seperti itu ya Pak ya. Nah, Muhammadiyah untuk menentukan arah dalam hal untuk menegakkan yang namanya demokrasi atau sesuai dengan tadi visi misinya itu adalah bahwa rahmatan lil alamin, amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu. Nah, itu yang menjadi poinnya apa ya Pak ya, untuk pemilihan itu kita tidak berpihak lah seperti itu. Tapi Muhammadiyah memposisikan diri ini ke arah salah satu capres itu apa Pak? Poin utamanya. Karena kita melihat figur dulu di popularitas dari, katakan salah satu tokohnya itu Din Samsudin seperti itu Pak. Iya. Iya. Pak. Din Samsudin dan Amin Rais ya. Amin Sama-sama Rais mantan. sih nggak terlalu ini Pak ya, terutama Din Samsudinnya lah sebagai tokoh budayawan dan agama lah ya. Nggih. Terutama memang dari Muhammadiyah kan kalau nggak salah kan ya. Beliau itu. Nggih, sama Pak Amin juga pernah menjadi ketua umum pimpinan Pusat Muhammadiyah. Oke. Keduanya juga sama-sama punya partai, Pak. Pak Din partainya Pelita, Pak Amin Rais Partai Umat seperti itu sekarang. Nggih, jadi politik Muhammadiyah itu bukan politik praktis nih secara organisatoris, tapi lebih kepada politik adihulung bahasanya Pak Haidar itu. Jadi lebih kepada bukan menentukan figur, tapi memberikan kisi-kisi. Beginilah memimpin Indonesia yang seharusnya seperti itu. Kan sudah pernah dirilis kriteria presiden yang dikehendaki Muhammadiyah itu seperti ini. Jadi Muhammadiyah bermainnya lebih ke
gagasan, Karakter, ya. himbauan, ya, amar ma'ruf, tidak langsung menunjuk kepada capres ya. Walaupun dulu saat Tanwir, mantan ketua umum pimpinan pusatnya Pak Amin Rais dicalonkan juga secara jujur tidak disahkan, Pak, tidak disahkan. Tidak secara organisatoris memang tidak boleh di anggaran dasar Muhammadiyah tidak boleh mendukung salah satu capres, tapi bersifat independen kepada warga. Jadi kalau saya melihat Pak Din ini berbicara sebagai konteks pribadi ya, karena di Persyarikatan beliau sekarang ketua ranting ya, di salah satu di desa di Jakarta, saya lupa ranting apa namanya ya. Beliau ketua ranting, tapi ketika beliau bicara politik sebagai warga Muhammadiyah, tidak mewakili unsur Muhammadiyah, dalam hal ini pimpinan pusat Muhammadiyah seperti itu. Jadi bahasanya independen ya, tadi, bukan netral tapi independen. Muhammadiyah independen dalam perpolitikan ya. Memberikan kebebasan warganya memilih, tapi juga memberikan kriteria. Kriterianya seperti ini, silakan warga Muhammadiyah yang bisa memahaminya atau menangkapnya. Mungkin dari yang lain bisa menambahkan, kan banyak Mas Wawan nih, wah ini kan pengurus Muhammadiyah ya. Bukan, Pak. Saya hanya penggembira, Pak. Lebih hebat itu kalau penggembira. Selalu bergembira ya. Kalau Iya. pengurus kan nggak selalu bergembira. Iya, sering ngurus-ngurus gitu ya. Saya kira itu Pak Rahman. Kalau saya berkaca nih dari anggaran dasar seperti itu. Iya, Pak, terima kasih. Saya sudah terwakilkan Pak Rahman. Jawabannya sudah diwakilkan sama Pak dosen Pak Rahman. Boleh kalau mau Iya. menguatkan, Mas Wawan boleh. Sudah terkuatkan itu, Pak. Sudah terkuatkan. Saya kira itu. Apa masih ada nih hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Pak Hendro itu biasanya tanya itu, Pak. Pak Hendro, iya ini. Cukup, ya. Lagi di Cukup. jalan ini. Saya kira demikian ya Pak, obrolan ringan kita pada sore hari ini ya. Untuk absensi jangan lupa maksimal pukul 17, dan untuk PPT saya sudah saya upload di Edu. Mudah-mudahan sore hari ini kadang-kadang lupa Pak absensi Pak. Ya, nanti saya backup di Simak kalau lupa. Nggih. Mudah-mudahan ya pertemuan singkat ini bisa membuka wawasan kita ya. Saya juga terima kasih. Tadi banyak hal baru juga yang saya peroleh dari Bapak-Bapak sekalian. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Hendro, Pak Wawan, Pak Rahman, Pak Agus, Waletur. Wah, keren ini. Terima kasih. Kantornya di depan Unimugo kok, Pak. Gimana? Di depan Unimugo tuh kantornya. Ininya. Oh. Iya. Di Happiness. Ya memang saya dikasih di situ, Pak. Anu gratis. Di room berapa, Pak? Bukan di room, di warung kopinya. Dapurnya enggak tuh. Loh, Tapi kan bisa geser. Ini 10 bisa geser ke room. Aduh. Masa kita ngajak Pak dosen ya nggak boleh dong. Boleh Pak. kalau Pak Haji nggak kalau boleh. nyanyinya itu syariah itu. Syariah boleh. Suasana di kota santri gitu nyanyinya. Justru itu Pak Agus. Pak Puji itu. Pak Puji mau tajak loh. Biar nilai itu nggak jeblok banget. Kenapa? Justru itu kalau kata Pak Tafsir, kita harus berdakwah di lorong gelap, harus masuk-masuk ruang karaoke. Betul. Kalau cuma di masjid udah biasa Pak, di Zoom biasa di Zoom. Coba saya bawa ke tempat besok kan lokalisasi ekonomi. Jangan kalah dengan Gus Miftah. Besok kan 17 sampai 19 ada acara majelis ekonomi dan pariwisata ya Pak. Oh, di Unimugo.
Ya Unimugo loh, kok maksudnya pariwisatanya apa ya itu ya? Bebas, Ya. Pak. Ekonomi, majelis ekonomi dan pariwisata itu. Agen Nanti perjalanan, Jadi Pak. tertarik ada pariwisatanya. Agen perjalanan Ah. itu, Pak. Umroh, Umroh, gitu. terus studi sambil wisata ke Jepang atau ke Cina gitu, Karena Pak. waktu itu saya ketemu Pak Tafsir itu Jawa Tengah yang belum punya agen umrohnya, Pak. Kalau Jawa Timur, Jawa Barat sudah. Sudah ada, Pak. Ya kalau di Pak Gombong Tafsir itu jadi lupa. agen, katanya belum. Sudah. Katanya Pak Tafsir belum. Untuk Jawa Tengah. Jawa Tengah apa? Untuk Jawa Tengah. Nah, Jawa Barat sudah, Jawa Timur sudah. Umroh belum umroh. Kalau Ya, Jawa haji Tengah izin malah belum. live ya. Mohon maaf, saya izin live duluan. Oke, Assalamualaikum. oke. Waalaikumsalam. Monggo, hati-hati di jalan, Pak Indro. Jadi Eh. pesawat itu. Iya, pakai mobil kok. Siap, sampai ketemu Pak Hamid nanti. Syukur-syukur bisa ketemu offline. Areng ngejak ngopi apa kuwi? Iya, Pak Puji gara tak bujuk-bujuk ora bisa. Pak Puji ora nek ora sesuai prosedur ora gue. Wingi ketemu nang Bukit Sagara. Peresmian itu Bukit Sagara. Ya, itu saja. Iya. Saya juga live. Ji, matur suwun. Oke, Pak. Kami Terima kasih. semua. Ji, yuk.